Dua bolo kuranji papan, dimakan mabok dibuang sayang. Busuk embok etam kumpulkan, rumah-rumah jabo etam lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Aza Akilah Johansho Sabita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, siapakah beliau? Beliau bernama Sultan Haji Muhammad Idris, tokoh yang gigih berjuang melawan VOC Belanda. Pada tahun 2021, beliau dianugerahi gelar pahlawan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah sedang membangun ibu kota baru di Sepaku. Nah, luar biasa ya. Kalau begitu, bagaimana ya kisah perjalanan hidup dan perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris? Simak baik-baik ya. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Sultan Haji Muhammad Idris lahir pada tahun 1667 di Jembayan. Beliau merupakan anak dari pasangan Haji Pangeran Dipati Anom dan ibu bernama Haji Datu Pangyang Penggih. Sultan Haji Muhammad Idris memiliki dua orang istri. Istri pertama bernama Ratu Permaisuri Andi Nduyah. Sementara istri kedua bernama Ratu Mahadewi. Dari kedua orang istrinya tersebut, beliau dianugerahi 12 orang anak. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan cucu menantu dari Sultan Wajo yang bernama Lamadukeleng. Sultan Haji Muhammad Idris naik tahta pada tahun 1735. Pada pelantikannya tersebut, beliau mengucapkan sumpah yang salah satunya adalah taat terhadap adat dan istiadat. Sumpah tersebut diucapkan dalam upacara yang sakral. Upacara tersebut disaksikan oleh rakyat dan para leluhur. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan tokoh yang menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia. Sultan Haji Muhammad Idris menyatukan kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan. Beliau berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan Bugis seperti Wajo, Bone, dan Sopeng. Beliau menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut untuk melawan penjajahan VOC Belanda. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan tokoh yang gagah berani. Pada saat VOC Belanda mulai menguasai kerajaan Kutai Kartanegara dan kerajaan Pasir, beliau terus melakukan perlawanan. Suatu hari, beliau berangkat ke Wajo. Pada saat itu sedang terjadi pertempuran hebat melawan VOC Belanda. Beliau beserta rakyat Bugis bertempur habis-habisan. Sultan berperang dengan gagah berani. Sultan Haji Muhammad Idris beserta rakyat Bugis menyergap tentara VOC Belanda. Sedihnya, dalam pertempuran itu pula Sultan Haji gugur. Menurut catatan budayawan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, ada dua versi terkait gugurnya Sultan Haji Muhammad Idris. Versi pertama menyebutkan bahwa beliau wafat di Wajo dalam perang terbuka. Sultan terluka hingga gugur di sana. Sementara versi kedua menyebutkan bahwa Sultan meninggal dikarenakan kelicikan yang dilakukan oleh tentara VOC
Belanda. Awalnya, Sultan hanya bersenjatakan sebilah keris yang konon bernama Britkan. Namun, Sultan sangat sulit dikalahkan. Tentara VOC Belanda melumpuhkan Sultan Haji Muhammad Idris dengan cara membuat sebuah lubang yang di dalamnya telah ditancapkan sejumlah bambu runcing. Sultan miring ke dalam lubang itu. Allahu Akbar! Sultan pun gugur dalam keadaan tertancap bambu runcing. Karena Sultan Haji Muhammad Idris telah gugur, maka tahta dalam kerajaan Kutai Kartanagara ing Martadipura kosong. Agar roda pemerintahan terus berjalan, maka dibentuklah Dewan Perwalian untuk melaksanakan tugas Sultan selanjutnya. Dewan Jor yang terhormat, begitulah tadi kisah perjalanan hidup dan perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris. Semoga kita semua sebagai generasi penerus di Kaltim dan di Indonesia dapat meneladani sikap semangat juang beliau. Sebelum saya akhiri, perkenankanlah saya untuk membacakan sebuah pantun. Samarinda kota tepian, berpadu mahakam sungguh menawan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.